Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramdhani dari program studi manajemen semester 3 dengan NIM C012461201057. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan TKM di sebuah perusahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional yang diampu oleh Bu Desi Sandia, SEMM. Di sini saya mengambil dari PT Garuda Indonesia atau Persero. Langsung saja ke pembahasannya. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Garuda Indonesia. Jadi, PT Garuda Indonesia atau Persero adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berstatus sebagai flag carrier. Didirikan secara resmi pada 31 Maret 1950, Garuda Indonesia tumbuh dari layanan penerbangan pasca kemerdekaan menjadi salah satu maskapai terbesar di Indonesia, dengan jaringan rute domestik dan internasional. Perusahaan ini dikenal melalui konsep pelayanan Garuda Indonesia Experience yang menonjolkan keramahan, kenyamanan, dan representasi budaya Indonesia. Garuda mengoperasikan armada pesawat untuk layanan penuh atau full service, sementara anak usahanya Citylink menyediakan layanan berbiaya rendah. Selama perjalanannya, Garuda telah meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk pengakuan sebagai maskapai bintang 5 berkat kualitas layanan dan keselamatan penerbangannya. PT Garuda Indonesia ini berkantor pusat di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Garuda Indonesia tetap menjadi simbol penting industri penerbangan nasional. Dan di slide selanjutnya yaitu sejarah dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia atau Persero merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berakar dari masa awal kemerdekaan. Sebelum berdirinya Garuda, layanan penerbangan di wilayah Hindia Belanda dioperasikan oleh maskapai kolonial seperti KNILM dan kemudian KLM, Interinsulair Bedrijf atau KLM Strip IIB. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tahun 1949, aset penerbangan kolonial tersebut diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Pada 21 Desember 1949, pemerintah dan KLM sepakat membentuk maskapai nasional bernama Garuda Indonesia Airways atau GIA. Dengan nama Garuda yang dipilih oleh Presiden Soekarno karena menjadi simbol penting dalam budaya dan identitas bangsa. Penerbangan pertama GIA berlangsung pada 28 Desember 1949 dari Jakarta menuju Yogyakarta, membawa Presiden Soekarno kembali ke ibu kota dan menandai dimulainya operasi maskapai nasional. Secara hukum, Garuda Indonesia resmi berdiri pada 31 Maret 1950 melalui akta pendirian yang disahkan pada Mei 1950. Sejak masa awal, Garuda berkembang dari armada kecil seperti pesawat Dakota DC-3 hingga kemudian mengoperasikan berbagai pesawat modern untuk melayani rute domestik dan internasional. Pada tahun 1956, Garuda memulai penerbangan haji dan tahun 1965 membuka rute ke Eropa termasuk Amsterdam. Perusahaan terus berkembang sebagai simbol pelayanan dan representasi negara dan pada tahun 1975 statusnya berubah menjadi perusahaan Persero. Memasuki di era modern, Garuda menghadapi tantangan yang sangat besar di industri aviasi. Namun, tetap melakukan transformasi termasuk melaksanakan penawaran umum saham perdana atau IPO pada 11 Februari 2011. Hingga kini, Garuda Indonesia tetap menjadi flag carrier di Indonesia yang berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah di Indonesia serta memperkuat citra bangsa di kancah internasional melalui layanan penerbangannya. Di slide keempat, di sini ada struktur kepemimpinan PT Garuda Indonesia yang dipimpin atau didirektori oleh Bapak Glenny H.K. Uripan dan wakil direkturnya yaitu Bapak Thomas S. Untoro dan komisaris utama yaitu Bapak Fajar Prasetyo. Di slide selanjutnya saya akan membahas visi dan misi dari Garuda Indonesia. Untuk visi dari Garuda Indonesia yaitu
to become a sustainable aviation group by connecting Indonesia and beyond while delivering Indonesian hospitality. Yang artinya Garuda Indonesia ingin menjadi grup penerbangan yang berkelanjutan, menghubungkan Indonesia dengan dunia sambil menghadirkan keramahan khas Indonesia. Sedangkan di misi dari Garuda Indonesia yaitu strengthening business fundamental through strong revenue growth, cost leadership implementation, organization effectiveness, and group synergy reinforcement while focusing on high standard of safety and customer-oriented service delivered by professional and passionate employees. Yang artinya memperkuat fundamental bisnis melalui pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, penerapan kepemimpinan biaya, peningkatan efektivitas organisasi, serta penguatan sinergi kelompok dengan tetap mengedepankan standar keselamatan yang tinggi dan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan oleh karyawan yang profesional dan bersemangat. Nah, setelah saya bahas mengenai profil perusahaan, sejarah perusahaan, dan visi misi perusahaan PT Garuda Indonesia, di sini saya akan masuk kepada materi TQM. Apa sih TQM itu? Jadi TQM adalah singkatan dari Total Quality Management yang memiliki pengertian yaitu suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas dengan melibatkan seluruh bagian organisasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan produk, layanan, proses, dan kepuasan pelanggan. Dalam manajemen operasional, TQM menjadi strategi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional berjalan dengan standar tinggi, efisien, serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu di sini ada penerapan TQM pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Garuda Indonesia menerapkan customer centric service melalui program Garuda Indonesia Experience, yaitu standar layanan berbasis budaya Indonesia, hospitality, keramah tamahan, dan pelayanan personal. Pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei NPS atau Net Promoter Score, survei layanan, dan feedback digital. Lalu layanan on-time performance, penanganan bagasi, serta perbaikan respon terhadap keluhan penumpang. Lalu yang kedua ada continuous improvement, yang berarti perbaikan berkelanjutan. Jadi Garuda konsisten menerapkan Kaizen atau perbaikan terus-menerus dengan yang pertama ada audit operasional, rutin, dan perbaikan SOP penerbangan. Yang kedua ada pengoptimalisasian delay management yang terbukti dengan sertifikasi ISO 9000 banding 2015 untuk penanganan keterlambatan. Dan yang terakhir ada penerapan efisiensi operasional di area rotasi armada, full management, maintenance, dan turnaround time. Lalu yang ketiga yaitu ada keterlibatan seluruh karyawan atau total employee involvement. Jadi TQM di Garuda diterapkan dari manajemen hingga frontliner. Pelatihan berkala tentang service excellence, safety, dan hospitality. Program internal seperti Crew Resources Management atau CRM untuk kerjasama tim pilot dengan pramugari. Lalu sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi dalam kualitas layanan. Selanjutnya yang keempat yaitu berorientasi pada proses atau process approach. Garuda memiliki proses layanan yang terstandarisasi yaitu SOP untuk check-in, boarding, ground handling, delay management, dan in-flight service. Lalu sistem safety management system atau SMS untuk mengelola risiko penerbangan dan proses identifikasi hazard. Selanjutnya, pemanfaatan sistem digital seperti flight operation management system untuk monitoring operasional. Dan yang terakhir ada pendekatan sistem terhadap manajemen atau System of Quality Management. Penerapan TQM Garuda terintegrasi melalui sistem manajemen yang menyeluruh, yaitu SOP dan manual kerja di semua divisi, di ground, aircrew, operation, safety, lalu integrasi antara unit maintenance, GMF Eurasia, operasi dan layanan pelanggan, serta tata kelola perusahaan atau GCG dan kebijakan etika sebagai dasar mutu. Nah, di slide ini juga saya akan membahas tentang pencapaian dari PT Garuda Indonesia melalui implementasi TQM. Yang pertama yaitu sertifikasi internasional untuk manajemen mutu atau penanganan delay.
Garuda Indonesia memperoleh sertifikat ISO 9001/2015 untuk delay management atau manajemen penanganan keterlambatan penerbangan. Ini menjadikan Garuda sebagai maskapai domestik pertama di Indonesia yang memperoleh ISO 9001 untuk delay management. Lalu juga sertifikasi meliputi seluruh stadion atau domestic network Garuda menunjukkan bahwa implementasi sistem mutu diterapkan secara menyeluruh di berbagai unit operasional. Yang kedua ada peningkatan on-time performance atau OTP. Setelah penerapan sistem manajemen mutu dan delay management, Garuda melaporkan capaian kinerja penerbangan tepat waktu atau on time yang meningkat signifikan. Disebut bahwa Garuda berhasil meraih OTP tahunan tertinggi di dunia yaitu sekitar 91,6%. Karena capaian OTP di atas 90%, Garuda memperoleh predikat 5 Star On Time Performance atau OTP dari OAG Flightaview dan Garuda disebut sebagai satu-satunya maskapai dari Asia Tenggara yang mendapat predikat tersebut. Lalu yang ketiga ada peningkatan reputasi dan kepercayaan pelanggan atau pemangku kepentingan. Dengan sertifikasi dan kinerja yang meningkat, penerapan mutu di Garuda membantu memperkuat reputasi sebagai full service airlines dengan servis berkualitas, bukan hanya fokus pada keselamatan tapi juga ketepatan waktu dan pelayanan. Lalu sertifikasi ISO memberikan bukti komitmen terhadap standar internasional yang menjadi alat diferensiasi dan meningkatkan kredibilitas di mata pelanggan maupun regulator atau pemangku kepentingan. Lalu yang keempat ada standarisasi proses delay management di seluruh jaringan domestik. Implementasi Delay Management Manual atau DMM sesuai standar ISO di seluruh stasiun domestik, menunjukkan bahwa prosedur operasional telah distandarisasi dan dikelola secara konsisten, bukan hanya di satu lokasi atau kebijakan terpencil. Hal ini berkontribusi pada konsistensi layanan, efisiensi operasional, dan mengurangi variabilitas dalam penanganan keterlambatan. Dan terakhir ada komitmen terhadap pelayanan berkualitas atau safety, service, dan reliability. Dalam pernyataan resmi, Garuda menyebut bahwa sertifikasi dan penerapan sistem manajemen mutu mendukung semangat operational excellence, yaitu mengedepankan aspek keselamatan atau safety, keamanan atau security, dan layanan atau service, terutama ketika terjadi irregularity seperti delay. Setelah saya jelaskan materi-materi yang tadi, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Total Quality Management atau TQM di PT Garuda Indonesia didukung oleh penerapan berbagai standar ISO sebagai acuan sistem manajemen mutu dan keselamatan. Garuda Indonesia telah mengimplementasikan ISO 9001 yaitu sistem manajemen mutu untuk menjamin konsistensi kualitas layanan. Lalu ada ISO 14001 atau sistem manajemen lingkungan untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta ISO 45001 atau sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja guna menjamin keselamatan karyawan dan operasional. Dengan dukungan standar ISO tersebut, penerapan TQM di Garuda Indonesia mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat budaya perbaikan berkelanjutan, serta menjaga kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, integrasi TQM dan standar ISO menjadi fondasi penting bagi Garuda Indonesia dalam mempertahankan daya saing dan reputasi sebagai maskapai penerbangan berkelas dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dari materi yang saya jelaskan dapat membantu yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.